Maka pastikan waktu Anda meniti kesuksesan Anda dengan Allah. Nah, ini gimana tipsnya? Pertama adalah kabar gembira dari Al-Quran. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina. Allah mengajarkan pada kita istighfarlah. Sungguh Allah Maha Pengampun. Jika istighfarmu serius, benar, yursilis sama alaikum midrar, Allah akan curahkan hujan untuk menyuburkan bumi, dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan juga keturunan yang baik. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya, ayo mulai hari ini Anda harus punya istighfar khusus. Istighfar khusus. Astaghfirullahaladzim itu saja sudah cukup. Tapi yang khusyuk minimal 70 kali deh setiap malam Anda hadirkan istighfar, termasuk mengingat bisnis Anda yang masih haram. Astaghfirullahaladzim, bisnisku nggak benar ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Di balik istighfar ini ada janji Allah akan buka rezeki untuk Anda. Bukan istighfar yang belum diistighfari, istighfarnya ngaco sambil nonton nggak benar. Astaghfirullahaladzim, kan kurang ajar namanya. Istighfar yang serius, ambil waktu tengah malam, apa waktu Anda tahajudan atau habis sholat isya, Anda khusyuk istighfar. Kemudian setelah itu perbanyak istighfar di jalan perjalanan hidup Anda. Istaghfiru rabbakum. Dalam hadis juga disebutkan istighfar mengundang rizki. Rizki, istighfar yang banyak. Cuman istighfar yang berkualitas. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ingat bisnisku nggak benar. Astaghfirullahaladzim. Nah, nanti karena kita sudah dengan Allah, maka dengan Allah akan Allah mudahkan. Lalu nanti urusan cara zahirnya terus Anda lanjutkan, tapi jangan lupa dengan Allah ini. Kemudian ada dalam riwayat disebutkan sholat duha, tapi jangan dirubah sholat duha pengen cari duit, bukan begitu. Sholat duha pengen cari duit enggak. Yang sholat duha beneran, sholat duha nanti sebab itu nanti akan Allah lapangkan rezeki. Dan Anda kan sudah tahu rezeki bukan saja di dunia, bisa saja Anda petik nanti di akhirat dan lebih dahsyat lagi. Sampai ada begini ibu bapak, doa-doa yang kita panjatkan itu kalau kita serius akan dikabul oleh Allah. Cuman bentuk pengkabulan itu ada yang seperti yang kita minta, persis warna hijau karena kita minta hijau, atau dikasih merah, atau yang berbeda Allah beri lebih bagus lagi, atau yang ketiga adalah Allah kabul doa-doa kita nanti di akhirat. Dan ini yang mengagetkan nanti, sehingga nanti insya Allah masuk surga semuanya, amin. Akan kaget nanti dengan beberapa pahala, lalu Anda bertanya, malaikat ini pahala apa? Ternyata dijawab, ini adalah pahala panjatan doamu yang belum dikabul di dunia dan sekarang dikabul di akhirat. Dan begitu agungnya pengkabulan di akhirat itu, sehingga sampai seorang hamba itu berkata bahwasanya kalau tahu begini mending tidak usah dikabul di dunia, biar di akhirat semuanya. Cuman kan kita selagi di dunia, kalau di akhirat bisa ngomong begitu, karena apa? Begitu indahnya akhirat. Tapi kita di dunia, kita pengen juga di dunia hasanah, dikabul di dunia dan juga nanti di akhirat. Jadi istighfarlah yang banyak. Yang kedua, silaturahmi dalam hadis. Disebut dalam hadis, man ahabba ayyubsat lahu fi rizqihi, yang pengen dilapangkan rezekinya silaturahmi. Dan harus paham silaturahmi. Silaturahmi bukan balas hadiah kepada saudara yang baik hati sama Anda, bukan itu. Itu mah biasa, balas-balasan itu. Kalau lebaran kan balas-balasan kebaikan, itu biasa. Tapi silaturahmi sejati adalah Anda berbuat baik dengan orang yang memutus kepada Anda. Nah, ini dahsyat. Makanya ada orang, saya silaturahmi kok masih begini terus. Yang silaturahminya dipilih-pilih. Yang Anda bawa sebingkisan, dia ngasih 3 bingkisan. Anda nggak benar niatnya. Jadi silaturahmi sejati adalah Anda, kata baginda Nabi, laisal wasilu bil mukafi, penyambung silaturahmi bukan orang yang membalas kebaikan. Tapi man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang diputus malah nyambung. Makanya tadi orang yang kurang ajar sama kita, khususnya saudara yang kurang baik sama Anda, ternyata pembuka rezeki itu.
kurang ajar banget sama saya. Memfitnah saya, awas ya. Bukannya Mbah, nanti untung dia langsung dapat berapa persen dulu. Kirim hadiah dulu. Anda sambung hati. Maka itu membuka rezeki yang dahsyat. Cuman karena Allah. Harus karena Allah. Anda lakukan saja. Nanti setelah itu Anda sejuk hati Anda, nggak punya musuh. Sebab kalau Anda kaya, tak taunya masih punya dendam, malah kekayaannya untuk menindas, balas dendam. Nggak ada baiknya. Bikin orang sakit dimintai bantuan, ya dulu aja kamu begitu, sekarang giliran, nah itu begitu. Tapi dimulai hari ini saat Anda merintis, baiklah kepada orang yang tidak baik kepada Anda, itu hakikat silaturahmi. Kalau silaturahminya benar begini, ya janji Allah nggak akan lepas. Janji Allah nggak akan lepas. Tadi sholat duha, ya teman. Sholat duha 3 saja. Sholat duha, lazimi sholat duha 2 rakaat sampai 4 rakaat sampai 8 rakaat. Tapi jangan sampai ada pertanyaan begini setelah itu. Tanda ikhlas Anda bertanya, saya sudah sholat duha terus kok masih fakir? Wah ini. Anda tidak paham bahwasanya keberhasilan seorang mukmin bukan saja urusan dunia, tapi ada keberhasilan di akhirat. Tapi ingat, itu salah satu atau cara bagaimana agar kita sampai kepada kesuksesan di akhirat juga. Sehingga karena Anda biasa istighfar, susah bisnis yang haram. Kemudian Anda ingat bahwasanya kesuksesan bukan saja di dunia, tapi ada di akhirat. Kalau tahun ini diuji belum berhasil bisnisnya, dia akan terpuruk. Kenapa? Ingat akan jadi pahala di akhirat. Terus semangat, bukan orang putus asa. Kalau orang putus asa saja kemudian duduk di rumah tidak bekerja mah aman. Tapi yang repot putus asa lalu jahat. Nah ini kan bahaya. Saya digituin, saya harus gitu. Uang saya diambil, saya ngambil. Saya dibohongi, saya harus bohong. Waduh, repot. Jadi mungkin ini saja dulu. Saya lebihkan tadi meskipun sudah luar biasa. Kita juga masalah ada batasan waktu. Ada tanya. Amalkan ibu ya solehah, istighfar. Istighfar astaghfirullahaladzim. Boleh Anda istighfar yang panjang, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal muslimin. Boleh astaghfirullahaladzim. Ingat dosaku. Dosa macam-macam, dosa bisnis, dosa mata, dosa telinga, dosa handphone. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dan kalau ibu ingin lebih luas lagi, ada kami ijazahkan juga Al-Wirdul Fatih. Yang sudah punya Wirdul Fatih itu untuk sambung Bu, di sana ada istighfarnya juga 70 kali karena memang untuk ini. Selebihnya adalah doa-doa dari baginda Nabi untuk keselamatan kita, penjagaan kita, dan dibaca cuma 5 menit. Nanti tolong dicari Al-Wirdul Fatih, kami ijazahkan. Dan Anda harus punya zikir yang rutin, yang Anda istiqomahi. Jangan hanya sesaat-sesaat begini. Kalau Anda baca Wirdul Fatih, yakin Anda pasti baca istighfar. Karena setelah kita mengingat baginda, sekelabat keluarga, mengingat para ulama, orang tua telah meninggal. Ternyata dalam zikir itu kami paksa yang membaca ini harus ingat saudaranya. Karena ada yang ingat saudara kerabat. Asar. Seperti itu, ya. Jadi ingat nanti ada Wirdul Fatih, bisa dibagi-bagi Wirdul Fatih nanti. Yang sudah dibagi nerima, dia kalau belum bisa ambil itu free. Al-Wirdul Fatih. Biasanya dibaca anak-anak santri setelah sholat tahajud. Tapi Anda boleh baca kapan saja. Sekaligus istighfar 70 kali juga ada. Dan doa-doa yang lainnya insya Allah lain kali bisa mencarai Wirdul Fatih, Al-Wirdul Fatih. Kami ijazahkan semua untuk baca Wirdul Fatih cuma 5 menit. 5 menit saja. Ini saja, kita ingin lebih senang untuk diskusi. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.